serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Laskar Kristus. Kita angkat satu lagu pujian KSDA. Semangat teman-teman, kita angkat satu lagu pujian Saat Iblis. Selamat duduk teman-teman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujiannya, Ku Mau Cinta Yesus.
pagi anak-anak Miss, selamat hari Minggu. Apa kabarnya di rumah? Pasti dalam keadaan sehat. Minggu lalu bercerita tentang apa yuk? Siapa yang tahu? Iya, tentang Daud dan Mephiboset. Si Mephiboset itu adalah anak si Yonatan. Oke, untuk hari ini, minggu ini kita akan mendengarkan cerita tentang si Daud dan iya, benar sekali Batsheba. Sebelum mendengarkan ceritanya itu, terlebih dahulu kita ngapain? Iya, benar sekali anak-anak Miss, kita berdoa terlebih dahulu. Oke anak-anak Miss, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Miss harap anak-anak Miss tidak ada yang mengintip ya, biar kita mulai doanya. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk pagi yang cerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian cerita Alkitab tentang Daud dan Batsheba. Mari Bapa, Engkau yang menenteramkan kami agar kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan seksama. Terpuji dan termulia nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin anak-anak Miss sekalian. Sebelum kita masuk ke dalam cerita si Daud dan Batsheba, terlebih dahulu kita harus membaca Alkitab. Ayo anak-anak Miss di rumah, silahkan diambil Alkitabnya. Semua sudah ambil Alkitabnya. Jika sudah selesai mengambil Alkitabnya, mari buka Alkitab di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 5. Terlebih dahulu kita baca ya. 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 5. Di situ dikatakan judul perikopnya adalah si Daud dan Batsheba. Pada pergantian tahun, pada waktu itu raja-raja biasanya maju berperang. Maka Daud menyuruh Yoab maju serta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedangkan Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas itu seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sedang sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya kepada perempuan itu dan orang itu berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria dan Het. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya lalu tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahu kepada Daud, demikian aku sedang mengandung. Oke anak-anak Miss, ceritanya tentang si Daud dan si Batsheba. Jadi anak-anak Miss, pada suatu hari itu si raja Israel namanya si Daud. Dia mengutus siapa katanya tadi di situ? Siapa? Iya, si Yoab. Benar sekali anak-anak Miss. Dia mengutus si Yoab menjadi kepala pasukan untuk pergi berperang menggantikan si Daud. Pergilah si Yoab berperang menggantikan Daud. Kemudian si Daud ini tetap tinggal di kerajaan dan dia tertidur. Besok paginya, keesokan harinya dia bangun dan berjalan-jalan keluar di atas teras istananya. Dia berjalan ke kanan
dia berjalan ke kiri sambil melihat pemandangan. Tiba-tiba kan anak-anak Miss, dia melihat seperti ini. Begitu kan, seperti ini dia melihat. Wah, ternyata dia melihat ada seorang wanita yang sangat cantik rupanya. Cantik sekali. Cantik sekali. Dia tinggi, putih, cantik, bersinar. Seperti itulah misalkannya anak-anak Miss. Oke, dia cantik sekali. Dan si Daud, Raja Daud melihatnya. Dia terpesona. Seperti lagu-lagu zaman sekarang ada lagunya terpesona ya kan anak Miss. Dia terpesona melihat kecantikan si Batsyeba itu. Tapi anak-anak Miss tahu, dia belum tahu siapa nama perempuan itu. Kemudian dia memanggil pelayan istananya yang perempuan. Kemari katanya ya kan anak-anak Miss. Dia memanggil pelayannya yang perempuan dan bertanya, siapakah perempuan yang sedang mandi itu katanya ya kan anak Miss. Kemudian si pelayan itu menjawab, wanita itu Raja Daud bernama Batsyeba. Ia adalah istri Uria, pasukan tentara raja. Iya kan, benar. Sedangkan si raja tidak tahu itu siapa, padahal cantik banget ya kan. Oke, kita lanjut. Kemudian si Daud mengutus si pelayan perempuannya itu memanggil si Batsyeba. Dipanggilnya lah, dia jalanlah si pelayan perempuannya itu menjumpai si Batsyeba. Dia bilang, Nyonya, maafkan hamba. Nyonya dipanggil untuk menghadap Raja Daud katanya. Kemudian si Batsyeba ini setelah selesai merapikan bajunya, berpakaian dan menyisir rambutnya, dia jalan menjumpai Raja Daud. Dia bingung, ada apa Raja Daud mencari saya ya? Apakah saya punya kesalahan? Tapi tidak kan anak-anak Miss. Kemudian si Raja Daud ini menarik tangan si Batsyeba dan membawa dia ke kamarnya. Dan mereka tidur bersama. Kemudian anak-anak Miss, selang beberapa hari ternyata si Batsyeba ini, si perempuan ini menyadari bahwa dirinya sedang hamil. Dia sedang hamil kan anak-anak Miss. Dan dia ketakutan. Wah, kenapa saya bisa tiba-tiba langsung hamil ya katanya. Dan dia memanggil si pelayan Daud yang wanita itu. Kamu silahkan beritahukan kepada Raja Daud bahwasanya saya sedang mengandung. Wah, ternyata si Batsyebanya sedang mengandung ya anak-anak Miss. Kemudian si Raja Daud ketakutan. Yalah, dia takut. Gimana nggak takut kan anak-anak Miss? Ternyata si Batsyeba itu istri Uria, istri dari si pengawalnya, si pengawal raja yang pergi berperang. Kemudian dia mengirim surat kepada si Yoab. Kirimnya surat. Isi suratnya itu adalah mengutus si Uria kembali ke rumahnya untuk bersama dengan istrinya. Diutuslah si Uria untuk kembali. Si Uria kembali ke rumahnya tapi tidak tidur bersama istrinya. Dia tidur di teras. Bingunglah si Batsyeba. Papa kenapa tidur di luar? Begitulah kata si Batsyeba kepada si Uria. Si Uria berkata, bagaimana aku bisa tidur tenang? Tidur nyenyak sedangkan teman-temanku dan kawan-kawan yang lain sedang pergi berperang membela negara ini, membela bangsa Israel. Bagaimana saya bisa tidur tenang? Akhirnya dikasih tahu si Batsyeba kepada si Raja Daud bahwasannya mereka tidak tidur bersama. Akhirnya si Raja Daud mengirim lagi kembali pesan kepada dikirimnya lagi pesan kepada si Raja
kepada si Yoab, kepala pasukan. Dia isinya begini. Ambil kembali si Uria, tempatkan di posisi paling depan anak-anak Miss, musuh. Wah, itu pasti bisa membuat dia meninggal. Betul sekali. Kemudian dibawalah si Uria di pas perbatasan depan musuh dan dia ditembak, langsung mati. Sudah matilah si Urianya, sudah meninggal. Jadi si raja tenang, Raja Daud ini tenang. Kemudian anak-anak Miss, di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 2-5 berkata, Tuhan Yesus mengetahui kejahatan si Raja Daud. Kemudian dia mengutus seorang nabi. Ayo, siapa nabinya namanya? Siapa yang tahu? Iya, nabinya bernama Nathan, bukan Jonathan Silaban ya, bukan. Ini Nabi Nathan. Si Nabi Nathan ini mengutus Tuhan Yesus mengutus si Nabi Nathan untuk menemui Daud dan mengutarakan apa pesan Tuhan Yesus kepada si Daud melalui si Nabi Nathan. Kemudian kan anak-anak Miss, si Nabi Nathan itu bercerita kepada Daud tentang seorang kaya yang punya domba, tetapi tahu anak-anak Miss, dia merampas satu-satunya anak domba milik tetangganya yang amat miskin. Wah, anak-anak Miss, jahat sekali kan si orang kaya itu. Kemudian tahu anak-anak Miss, si Daud marah mendengar cerita itu. Marahlah dia, padahal dia nggak tahu. Ternyata perumpamaan itu mengenai tentang si Raja Daud. Ya kan anak-anak Miss. Kemudian si Nabi Nathan ini berkata, kamu tahukah Raja, siapakah si orang kaya itu? Saya tidak tahu, Nabi, kata si Raja Daud. Kemudian si Nabi Nathan berkata, engkaulah orang kaya itu, Raja Daud. Engkaulah yang serakah mengambil hak milik orang yang bukan milikmu, kamu ambil. Engkaulah itu orang kaya yang jahat itu. Wah, si Daud sangat terkejut. Dan dia menyadari bahwasannya dia sudah berdosa. Ya, dia sadar, dia berdosa anak-anak Miss. Jadi setelah si Raja Daud ini sadar dia sudah berdosa, apa yang dilakukannya? Iya, dia berdoa, datang kepada Tuhan dan meminta ampun. Dia menyadari dosanya sudah sangat besar. Yang pertama, dia mengambil istri orang. Yang kedua, dia membunuh suami orang itu. Wah, itu adalah kejahatan yang sangat-sangat luar biasa. Jadi anak-anak Miss yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Miss memberitahukan kepada anak-anak Miss kalian, jika anak-anak Miss berbuat dosa sekecil apapun dosanya, mari berani untuk memohon atau meminta ampun kepada Tuhan Yesus. Berdoa. Jangan apa? Jangan malu, jangan tunggu-tunggu besok, jangan tunggu matahari terbenam. Nantilah. Dia yang salah kok. Nantilah, besok-besok aja. Tahunya Tuhan itu. Tidak boleh seperti itu ya anak-anak Miss. Kita harus segera berdoa dan meminta ampun kepada Tuhan Yesus. Oke anak-anak Miss, sedikit ada ayat hafalan yang akan Miss berikan kepada anak-anak Miss di dalam 1 Yohanes. Kita buka dulu Alkitab kita. Di mana ya 1 Yohanes? Itu perjanjian baru atau perjanjian lama? Perjanjian baru, benar sekali. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Oke, ayat hafalannya 1 Yohanes 1 ayat 9. Di sini dikatakan,
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sudah dengarkan anak-anak Miss? Di dalam firman Tuhan berkata seperti itu. Jadi jangan takut untuk berdoa meminta ampun kepada Tuhan Yesus. Oke anak-anak Miss? Jika sudah, mari semuanya kita akan menutup cerita firman Tuhan hari ini. Mari semuanya kembali Miss undang untuk lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Oke, jangan hanya mengintip ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan di dalam cerita firman Tuhan itu berkata, kami jika berbuat kesalahan, jika berbuat dosa, kami harus segera meminta ampun, harus berani meminta ampun kepada Engkau Tuhan Yesus. Mari Bapa, Engkau yang memberkati setiap anak-anak ini, membuat keberanian kepada setiap anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan, baik di dalam kota Medan ataupun dimanapun mereka berada Tuhan. Ajari anak-anak kami Tuhan menjadi anak yang berani tampil beda, yang mau mengakui kesalahannya dan meminta ampun kepadamu. Mari Bapa, Engkau berkati juga setiap orang tua mereka. Pekerjaan orang tua anak-anak kami Tuhan yang bersekolah minggu, baik anak-anak yang benar, yang selalu mengikuti ibadah ataupun anak-anak yang mengikutinya baru-baru ini saja. Kami berdoa Engkau berkati pekerjaan orang tua mereka, Engkau berikan kesehatan bagi seluruh satu keluarga mereka Tuhan. Terpuji dan termulia nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari semua anak-anak Miss katakan amin. Terima kasih anak-anak Miss sudah mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.